Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan singkat kisah Santo Fransiskus Assisi. Fransiskus Bernardone. Santo Fransiskus adalah seorang santo luar biasa. Ia pendiri Ordo Fransiskan, OFM, Ordo Fratrum Minorium, Ordo Friars Minor, Ordo Saudara-saudara Hinadina, yang sampai saat ini terus berkembang dan bertumbuh. Fransiskus dilahirkan di kota Assisi, Italia tahun 1181. Ayahnya bernama Pietro Bernardone, seorang pedagang kain kaya raya, dan ibunya bernama Donna Pica. Di masa mudanya, Fransiskus lebih suka bersenang-senang dan menghambur-hamburkan harta ayahnya daripada belajar. Ketika usia 20 tahun, Fransiskus ikut berperang melawan Perugia. Ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah Fransiskus dibebaskan, ia mendapat suatu mimpi yang aneh. Dalam mimpinya ia mendengar suara berkata, "Layanilah majikan dan bukannya pelayan." Setelah itu Fransiskus memutuskan hidup miskin. Ia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan seorang pengemis. Setelah itu seharian ia mengemis. Semua hasilnya dimasukkan Fransiskus ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin di kubur Maraso. Ia pulang tanpa uang sama sekali di sakunya. Suatu hari ketika sedang berdoa di gereja Santo Damiano, Fransiskus mendengar suara Tuhan. "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Fransiskus pergi melaksanakan perintah Tuhan. Ia menjual setumpuk kain ayahnya yang mahal untuk membeli bahan-bahan guna membangun gereja yang telah tua itu. Senior Pietro Bernardone marah sekali. Fransiskus dikurungnya di dalam kamar. Fransiskus dengan bantuan ibunya berhasil melarikan diri dan pergi kepada uskup Guido, yaitu uskup kota Assisi. Fransiskus amat kudus. Ia tidak lagi melihat perbedaan di antara semua makhluk ciptaan Tuhan. Baginya, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah karunia ilahi. Kelembutan jiwanya bahkan membuat binatang-binatang pun menyayangi. Binatang buas menjadi jinak bila berada dekat orang suci ini. Dalam hidup Fransiskus seringkali terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa di mana ia berbicara kepada binatang-binatang. Kisah mujizat Santo Fransiskus yang paling terkenal adalah ketika menjinakkan serigala buas yang meneror rakyat kota Gubbio. September 1224 saat Fransiskus sedang meditasi di Mount Alvernia di Apennis, ia menerima stigmata, kemudian secara periodik berdarah selama 2 tahun sisa hidupnya. Mujizat ini memiliki peringatan yang terpisah pada 17 September. Ia sangat bersyukur menerima anugerah ilahi ini
Namun ia berusaha seksama menyembunyikan dari penglihatan orang lain. Orang suci ini dijemput kembali ke surga 3 Oktober 1226 dalam usia yang ke-45 tahun. Para pengikutnya kemudian melanjutkan karya cinta kasihnya dengan semangat kerendahan hati dan meneruskan kerinduannya memanggil semua orang menjadi pengikut Kristus sejati. Perayaan 4 Oktober lahir tahun 1181, kota Assisi, Umbria, Italia. Wafat 4 Oktober 1226 di Pontiucula, Italia. Sebab alamiah. Kanonisasi 16 Juli 1228 oleh Paus Gregorius ke-9. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.